Shalom, Shalom Zion, selamat pagi. Kami dari Zion Church of Christ mengucapkan selamat bergabung dalam acara I Start With Jesus. Pada pagi hari ini, ibadah ini rutin setiap pagi, setiap hari Sabtu di channel YouTube Zion Church of Christ. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian untuk siapkan Alkitab, perjamuan kudus, dan minyak urapan dalam mengikuti ibadah ini. Dan mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah ini. Haleluya. Di dalam Mazmur Daud dikatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, sebab daripadanya lah keselamatan dalam hidup kita. Oleh karena itu kita percaya, mari waktu kita dekat sama Tuhan, kita akan beroleh ketenangan. Pada waktu kita dekat sama Tuhan, lebih lekat lagi sama Tuhan, biarlah Dia yang menuntun langkah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya Tuhan, bahkan lebih daripada para penjaga pagi, kami datang untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian kita katakan, lebih dari segalanya ku berharap padamu, lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu selalu. Lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Ini kerinduan kami Tuhan, lebih dekat, lebih lekat lagi kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalamnya, alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu selalu. Dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Katakan, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku dalam
kerinduan kami ya Tuhan. Selalu ku rindu lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu, mengikuti rencana. Katakan lagi, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Di sini Tuhan, Kau hadir di tengah kami Tuhan, mengalir di tengah kami. Kuasa-Mu mengalir, memenuhi setiap amat-Mu Tuhan yang datang rindu kepadamu. Haleluya. Katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari sama-sama kita katakan kerinduan kita biar mengalir kuasa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Oh, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang ajaib, yang berikan ketenangan di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama kita hampiri Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hanya di dalam Tuhan kami boleh memperoleh ketenangan. Dalam kami memulai hari-hari kami, kami hanya dapat menguasai situasi, mengendalikan keadaan, dan menjadi tenang pada saat kami berada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan yang telah memanggil. Terima kasih Tuhan yang telah memilih. Terima kasih Tuhan yang telah menjamin kehidupan kami, bahwasanya kami boleh berada sampai hari ini bersama dengan keluarga kami,
bersama dengan family kami, bersama dengan kerabat kami. Kami percaya itu semua karena Tuhanlah yang menjadikannya berhasil. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, hamba berdoa, siapapun, setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan acara ini, yaitu mengikuti I Start With Jesus di mana saja mereka berada, jumpai mereka satu persatu, lawat mereka satu persatu. Roh Tuhan turun atas mereka, kekuatan Tuhan hadir atas mereka, jamahan Tuhan bekerja atas mereka. Dan kami percaya bahwa Tuhan menjamah setiap orang dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau dengar firman Allah. Berbicaralah bagi setiap kami. Firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Maka Roh Kudus yang pimpin dan Roh Kudus yang mampukan. Roh Kudus juga yang membuat kami bisa mengerti setiap bagian firman Tuhan ini. Berbicaralah bagi kami dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Selamat bergabung di I Start With Jesus. Kami senang bisa menyambut saudara dari kami dari Zion Church of Christ. Sangat-sangat yaitu merindukan setiap jemaat yang mengikuti kegiatan ini mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Hidup kita dirubah setiap kali kita ketemu dengan Tuhan. Melalui firman-Nya kita diubahkan. Melalui firman-Nya kita dikuatkan. Melalui firman-Nya kita jadi saksi-saksi Tuhan yang efektif. Saudara, mari kita buka firman Tuhan kita di pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pada pasalnya yang pertama pada ayat yang ke-8. Hari ini kita mau membahas mengenai panggilan Tuhan untuk kita menjadi murid-muridnya Dia. Ingat, kekristenan itu bukan sekedar kita pakai kalung salib atau ornamen-ornamen kekristenan. Tapi kekristenan itu berbicara mengenai menjadi murid dan mau untuk dipanggil memuridkan lagi. Artinya kehidupan kita akan dipanggil untuk menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Mari kita lihat bahwa di dalam pelayanan kita, di dalam perjalanan kita menjadi murid, kita juga dipanggil untuk dengan kuasa, diperlengkapi dengan kuasa. Itu sebabnya Tuhan memberikan bagian ayat ini buat kita. Kisah Rasul 1 ayat 8 saya bacakan buat saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Itu sebabnya ayat ini menjaminkan bahwa setiap orang yang menjadi anak-anak Tuhan, mereka diberkati dengan kuasa yang besar. Anda tidak akan dibiarkan Tuhan berjalan sendirian. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 ini menjadi jaminan bagi gereja. Maksudnya bagaimana? Karena saat itu Yesus akan terangkat ke surga. Murid-murid akan ditinggalkan. Tapi Yesus berkata kepada para murid, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan memberikan pendamping bagimu, yaitu Rohku, yaitu Roh Tuhan, Roh Kudus yang akan terus mendampingi kamu. Bahwasanya kata Tuhan, aku akan membuat kamu berhasil di segala tempat, di setiap medan apapun yang kamu kerjakan, ku buat berhasil. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberkati kita dengan Roh Kudus-Nya, agar saudara berjalan dengan kuasa yang ajaib. Nah, kuasa ini diberikan buat siapa? Buat setiap orang yang percaya pada Yesus. Nah, berarti setiap orang yang percaya pada Yesus adalah normal hidup mereka berkuasa. Justru sebaliknya, kalau orang Kristen gak hidup di dalam kuasa, saya boleh katakan itu gak normal. Normalnya mereka harus ada di dalam kuasanya Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kuasa ini hanya dapat terjadi di dalam kehidupan setiap orang Kristen, yaitu ketika orang yang diberikan kuasa mau menerima kuasa itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Kita ini tidak bisa masuk ke dalam panggilan kalau kita tidak merespon nih panggilan Tuhan. Paham dulu nih. Walaupun Tuhan memanggil kita,
Tapi kalau kita responi panggilan itu, ya panggilan itu tidak akan terjadi. Dan tidak akan terjadi efek apapun juga. Sama, kuasa Tuhan berikan buat kita. Dan kita mau menerima kuasa itu. Nah, ketika kuasa itu terjadi berarti karena apa? Karena ada respon. Saya berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti I Start with Jesus hari ini. Saudara buka hati. Biarkan Roh Kudus menjamah Anda. Biarkan Anda memulai hari Anda karena Anda mau berjalan bersama dengan Roh Tuhan. Nah, ketika Anda menerima kuasa ini, maka kuasa yang bekerja sekarang bukan kuasa kita lagi. Saya ingat kalau saya sekarang bisa melayani hari ini, saudara. Tahun 98 saya bertobat di Baptis Islam. 2 tahun saya jadi jemaat. Start 2000, tahun 2000 persis saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan permulaan pelayanan saya nggak langsung duduk seperti hari ini, langsung menjadi pelayan firman, enggak. Semuanya dimulai dari bawah, perlahan. Tapi disinilah saya meyakini kuasa Roh Tuhan bekerja luar biasa di dalam diri saya. Dia melengkapi saya, Dia membangun saya, Dia membawa saya terus bergerak, terus meningkat, terus mengalami kemajuan, terus dan tidak pernah berhenti. Dia proses, Dia bawa, dan Dia urapi terus, dan Dia mampukan. Berarti saya boleh bersaksi, dan yang saya banggakan gak ada yang lain. Cuman satu, siapa? Yesus. Yesus yang membuat saya bisa. Makanya saya mau sarankan sama saudara, apapun di dunia ini, siapapun yang boleh memuji Anda, saya cuma mau katakan, jangan pernah bangga dengan apapun yang ada di dunia ini. Anda hanya boleh bangga dengan satu, yaitu Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Karena apa yang Anda banggakan dari dunia ini, suatu hari akan membuat Anda kecewa. Tapi kalau Anda taruh kebanggaan Anda hanya kepada Yesus, maka ekspektasi Anda tidak akan pernah dikecewakan. So, saya percaya bahwa kuasa Tuhan yang bekerja memampukan apa? Memampukan yang pertama, Dia mampukan apa? Kuasa Tuhan bekerja untuk kita mengalahkan kuasa iblis. Kita gak bisa menang lawan setan. Kita gak bisa menang lawan kuasa gelap. Usaha saudara mungkin diganggu roh jahat. Ada orang yang iri hati dengan Anda. Gak ada masalah. Kenapa? Karena kuasa yang Tuhan tempatkan di dalam diri Anda lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Berarti Tuhan mampukan Anda untuk menang atas setan-setan. Kuasa itu diberikan buat saudara. Kuasa yang kedua yang bekerja di dalam diri kita adalah kuasa menang atas segala virus, sakit penyakit. 2024 mungkin banyak prediksi-prediksi tentang penyakit-penyakit baru. Tetapi hari ini saya mau katakan sama saudara, Tuhan telah memberikan kuasanya untuk Anda menang atas segala penyakit. Virus boleh ada, penyakit baru boleh ditemukan. Bahkan ketakutan-ketakutan akan berita-berita negatif begitu banyaknya tentang kesehatan. Tapi Tuhan berjanji, 1.000 dapat rebah di sebelah kiri, 10.000 dapat rebah di sebelah kanan. Tetapi engkau hanya akan menontonnya saja sesuai dengan Mazmur pasal 91. Itu memberikan jaminan, berarti kuasa yang bekerja atas penyakit bukan kita, tapi kuasa Tuhan yang kita izinkan ada di dalam kita. Yang ketiga, kuasa yang bekerja adalah kuasa apa? Kuasa menang atas kedagingan. Nah, bagaimana karakter kita bisa berubah? Bagaimana moral kita menjadi baik? Bagaimana hidup kita bisa berdampak dan jadi berkat bagi orang lain? Tidak lain, karena kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita, kita bisa mengalahkan setiap keinginan-keinginan daging yang begitu kuat yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, tanpa pekerjaan Tuhan, tanpa kuasanya Tuhan, berarti kita tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah saudara, tadi kita sudah belajar, kuasa itu hanya dapat terjadi kalau kita menerima, merespon. Yang kedua, kuasa itu bekerja untuk apa aja? Mengalahkan setan-setan, mengalahkan penyakit, dan juga untuk menguasai atau menang atas kedagingan. Sekarang, kuasa yang diberikan buat kita, yang ketiga adalah apa? Kita dipanggil bukan untuk jadi orang Kristen yang kumpul-kumpul di gereja aja. Bukan untuk ikut tren-trenan jadi orang Kristen yang rame-ramean saja, bukan. Atau pakai ornamen-ornamen yang kelihatannya Kristen. Oh, itu tidak salah. Tapi yang lebih dari itu adalah kita dipanggil untuk apa? Bersaksi, saudara. Firman Tuhan ini jelas. Makanya Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 berkata, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku
Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, ini janji Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hari ini saya mau katakan, biarlah kuasa yang Tuhan telah tempatkan di dalam diri kita, mari kita pakai untuk bersaksi. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya, jangan hanya kita sibuk pelayanan sampai ke ujung bumi, tapi mari bangun dasar yang kuat di dalam Yerusalem. Bangun di dalam keluarga kita, jadi kesaksian di keluarga kita. 2024 saya berdoa buat saudara, keluargamu dijumpai Tuhan. Terjadi pertobatan besar-besaran, terjadi lawatan Tuhan. Orang-orang yang tadinya jauh, mereka mulai dekat dan mulai mau dengar firman Tuhan. Teman-teman Anda yang tadinya gak mau ke gereja, tahun 2024, mereka mulai mengalami perjumpaan dan mereka boleh dilawat Tuhan. Saya percaya saudara, gak ada keluarga kita yang terhilang. Satu orang bertobat, seisi rumahnya pasti diselamatkan. Pegang janji ini saudara, pegang firman ini. Dan firman Tuhan tidak pernah salah. Dan janji Tuhan jelas, aku menyertai kamu senantiasa. Garis bawahi, senantiasa. Gak peduli masalahmu apa, gak peduli beratnya persoalanmu, tapi percayalah, Dia senantiasa menepati janjinya atas kehidupan setiap kita. Saya mau mengajak saudara di hari ini untuk kita bersatu di dalam sakramen tubuh dan darah Yesus. Kita percaya Dia ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia, dan kita menikmati kuasanya, mujizatnya, dan berkatnya. Mari kita siapkan roti, kita siapkan anggur di tangan kita, dan kita berdoa bersama-sama. Ikuti doa saya dan aminkan setiap perkataan ini menjadi milik Anda. Mari kita angkat rotinya, bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Mulai hari ini, kuasa Tuhan bekerja atas kami. Kami menang atas segala virus, atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Kami percaya diberkati, umur panjang, dan tidak sakit-sakitan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini bersama-sama dengan saya saudara. Kita katakan kembali, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus, mulai hari ini bersama keluarga termeterai menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga, tidak mengembara, dimanapun berada melangkah, dijagai pasukan malaikat surgawi. Aku tolak santet, aku tolak kuasa gelap, aku tolak roh jahat. Oleh korban darah Kristus, kami percaya Dia angkat naik jadi kepala, bukan ekor. Tidak pernah turun, diberkati berhasil. Sebagaimana bangsa Israel diberkati dalam segala kelimpahan, kami percaya kami diberkati sebagai keturunan Abraham yang diberkati berlimpah. Yang kami pegang, yang kami kerjakan dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati berkelimpahan. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Bapak Ibu Saudara boleh mengucap syukur untuk tubuh dan darahnya yang telah bersatu dengan tubuh dan darah kita. Berterima kasihlah. Mari sembah Dia. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tubuh dan darah-Mu Yesus yang menyempurnakan kami. Terpujilah nama-Mu, oh Yesus Tuhan. Ku bersyukur padamu, Engkau Bapa yang ajaib.
Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, ku bersyukur padamu Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir, kuasa Tuhan menjamah setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Sebelum mereka beraktivitas di hari ini, mereka melangkah di dalam kemuliaan, di dalam mujizat Tuhan. Saudara boleh siapkan minyak urapan di tangan Anda. Mari angkat minyak ini dan mari perkatakan dengan iman, saudara adalah imamat yang rajani. Anda bisa berdoa bagi minyak zaitun di tangan Anda dan menjadi minyak urapan. Bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti, inilah minyak urapan. Kami percaya setiap tetesnya punya kuasa untuk yaitu mengusir setan. Inilah minyak urapan. Silahkan pasukan malaikat hadir, proteksi, pagari, jagai kami. Dimanapun kami berada, kami diamankan, tidak celaka, tidak ada bahaya. Dalam nama Yesus, inilah minyak urapan. Saudara, Anda boleh teteskan di atas kepala, lalu Anda boleh berdoa kepada keturunan Anda, generasi Anda, keluarga Anda, famili Anda, rumah Anda. Berkati, berkati, berkati. Dan lepaskan kata-kata berkat. Dan apa yang Anda lepaskan, apa yang Anda berkati, itu pasti terjadi bagi setiap keluarga Anda, bagi setiap doa Anda pasti terjadi mujizat. Makasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya waktu yang Tuhan percayakan, kami pergunakan sebaik-baiknya. Dan kami percaya waktu ini adalah waktu yang terbaik, waktu yang ajaib, waktu di mana kami berjumpa dengan Tuhan. Maka aku serahkan setiap anak Tuhan, agar sepanjang hari ini, segala aktivitas mereka di dalam berkat, apa yang mereka pegang, apa yang mereka sentuh, apa yang mereka kerjakan, dibuat Tuhan pasti berhasil. Dan kemenangan, kekuatan, sukacita Tuhan ada bersama dengan setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kekasih Kristus, arahkan hatimu dan aminkan setiap berkat ini menjadi milik setiap kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Maka sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua nanti sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Saya Pastor Romi Matulesi bersama dengan Pastor Glory Sihotan, kami mengucapkan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu.